Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua. Mungkin banyak dari kalian yang perlu di kehidupan kalian masing-masing itu masih banyak orang yang perlu dengan kata-kata motivasi, apalagi yang mulai zaman sekarang yaitu kita tidak bisa ditinggalkan oleh yang namanya gadget. Gadget sudah merajalela, gadget sudah menguasai diri kita. Kita tidak bisa hidup ibaratnya tanpa gadget. Maka dari itu, gue menemukan satu video yang benar-benar bisa memotivasi gue dan mungkin kalian. Makanya sekarang gue pengen react masalah video yang membahas tentang handphone, yaitu HP bisa merusak masa depan kita. Tanpa panjang lebar, sebelumnya kalau misalnya lu suka dengan video ini, gue sarankan untuk lu mengklik tombol subscribe ya, jangan lupa, dan klik tombol like-nya, dan juga follow Instagram gue di @iskandar269. Ayo kita mulai videonya. Oke. Ini videonya. Halo guys, saya Vian. Banyak dari kita udah mulai ngerasa jenuh dengan maraknya perilisan HP yang belakangan ini makin lama makin overload. Iya benar. Terlalu riuh. Beda banget deh kalau dibanding zaman dulu. Zaman dimana setiap ada HP baru umurnya masih bisa bertahan 6 bulan bahkan sampai setahun. Lah sekarang, boro-boro dah. Baru sebulan beli udah muncul seri baru lagi yang lebih tinggi speknya dengan harga yang lebih murah lagi. Mau tahu rasanya sakit hati? Terlanjur beli HP sehari sebelum launching seri penerusnya dan biasanya masih ada price cut pula. Mirip-mirip deh sakitnya sama dikhianati gebetan plus dapat undangan nikah dari mantan di hari yang sama. Bahkan nggak sedikit juga komentar seperti ini. Kalau gini sudut pandangnya, bakalan nyesel terus tiap hari dong. Parno tiap hari kalau gini. Iya benar. Well, kesimpulannya sih saya setuju dengan statement ngikutin HP nggak ada habisnya. Tapi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Makanya di video ini saya mau coba lebih jauh lagi eksplorasi tema ini sampai ke akar-akarnya alias core of the core kalau kata Pak Andul. Supaya jiwa kita merdeka lahir batin gak gampang dibikin galau kesana kemari tiap hari ngelihat banyaknya berita mengenai gadget yang makin lama makin overload. Jadi gini bro, pada saat kita galau mau beli sebuah HP, pertama-tama yang perlu kita tanyakan bukan berapa gede RAM-nya ke mbak penjual HP yang ada di counter. Tapi tanyakan dulu ke diri kita, apa sih tujuan kita beli HP ini? Kalau zaman Nokia dulu sih nggak bakal ada pembahasan kayak sekarang ya. Soalnya jawabannya cuma satu, buat nelpon. Lah kalau sekarang, zamannya anak-anak generasi Z and Y. Bisa bercabang sampai puluhan jenis jawaban dah yang males banget saya sebutin di sini. Tapi saya rangkum aja secara general, secara plus dan minusnya. Apakah sebagai sarana penunjang produktivitas, atau mungkin hanya buat gengsi-gengsian aja? Kalau kamu memilih sebagai penunjang produktivitas, maka parameternya akan sangat jelas batasan kebutuhannya, alias ada level mentoknya. Tapi kalau buat gengsi, kayaknya saya perlu kasih sebuah sketsa deh. Oke. Si botak posting di IG pakai Redmi Note 7 di Bali pakai HP yang baru saja dapat dari flash sale. Si gundul yang lihat postingan itu nggak terima. Besoknya si gundul posting lagi di IG-nya pakai Mi 9 di Cina langsung, nggak tanggung-tanggung live story pas bayar di kasir. Si botak pun kebakaran jenggot. Balas lagi ngepost pakai Galaxy S10 Plus di Korea Selatan dan foto bareng Lisa. Si gundul pun makin menjadi-jadi guys. Dari Cina langsung menuju ke Amerika, ke markas NASA dengan harapan supaya bisa motret ujung Monas dari bulan pakai optical zoom terbarunya Huawei P30 Pro dengan harapan biar keren. Ironisnya, sebuah survei dari United Kingdom Royal Society for Public Health menyatakan bahwa banyak remaja yang mengalami tekanan psikologis bagi mereka yang terlalu banyak menggunakan Instagram setiap harinya lebih dari 2 jam. Karena kecenderungan mereka melihat teman-temannya yang selalu bepergian, having fun, cantik atau ganteng hasil Photoshop, yang membuat mereka makin merana dan terus membandingkan dengan diri mereka sendiri. Seseorang memamerkan gengsinya yang mana dibenci sebagian besar orang yang melihatnya. Kemudian mereka kembali membalas dengan gengsi lainnya. Begitu dan seterusnya. Bukankah ini jadi terdengar seperti sebuah lingkaran bullshit yang terus berputar? Pilihlah HP berdasarkan tingkat kebutuhan yang punya ukuran jelas, bukan sekadar keinginan yang batasannya nggak pernah jelas ujung pangkalnya. Dari sini kita bisa simpulkan termasuk kategori buyer yang manakah kita, buyer produktif atau buyer konsumtif. Nah, ada fakta ngeri lain nih guys. Kayaknya sih sederhana ya, kita cuman ngomongin tentang alasan buat beli HP. Tapi di balik dua jenis alasan ini terdapat dua pola pikir yang ternyata jauh lebih krusial dari yang kita pikirkan loh.
Sama sekali nggak bisa dianggap enteng, bahkan literally bakal mempengaruhi masa depan kita. Yang bisa menjadi pembeda antara si kaya dan si miskin. Robert Kiyosaki berpendapat bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pola pikir si kaya dan si miskin. Bagi si kaya, income yang dia dapatkan haruslah berubah menjadi sebuah aset dan memiliki nilai investasi, yang nilainya terus naik sebagai harta produktif. Dan hasilnya semakin banyak aset produktif yang dimiliki, pada akhirnya semua pengeluarannya akan dibiayai oleh hasil dari aset-asetnya. Itulah cara kerja si kaya menjadi semakin kaya. Sedangkan bagi si miskin, saat mendapatkan income, si miskin akan berpikir bagaimana cara menghabiskan uang yang dia miliki untuk sebuah kebutuhan konsumtif. Harta konsumtif itu sifatnya hanya sementara dan habis begitu saja. Jadi dia harus bekerja lagi, lebih keras lagi untuk kemudian dihabiskan lagi. Ini adalah sebuah habit atau mindset yang tidak mudah diubah begitu saja. Dan tantangan ini semakin berat bagi para milenial generasi sekarang, di mana gaya hidupnya menjadi semakin meningkat. Yang namanya hangout, traveling, hingga entertainment dianggap sebagai sebuah kebutuhan primer, dan bukan lagi kebutuhan sekunder apalagi tersier, karena semakin mudahnya segala jenis akses di era digital. Makanya nggak heran sampai ada survei yang menyatakan bahwa kaum milenial generasi sekarang bakalan lebih susah punya rumah karena nggak ada balancing antara pemasukan dan pengeluaran. Apalagi harga tanah yang makin meroket setiap tahunnya. Istilah Tempo dulunya besar pasak dibanding tiang. Mau tahu seberapa ironisnya perbedaan antara gaya hidup produktif dibanding konsumtif dalam sebuah riset? Seperti yang banyak kita tahu, bahwa uang yang beredar di seluruh dunia ini 90% hanya dikuasai oleh 5% orang saja. Dan 95%-nya hanya menguasai 10% dari keseluruhan uang yang beredar di dunia. Miris. Masih belum seberapa, guys. Konsultan keuangan ternama Wealth Mastery yang berasal dari Singapura bahkan membuat sebuah simulasi sederhana dari sebuah kecenderungan yang hasilnya adalah, jika seluruh uang di dunia ini dikumpulkan dan dibagi rata kepada seluruh penduduk bumi, maka setiap orang berhak memiliki harta sebesar 21,6 miliar rupiah per kepala. Namun dengan kecenderungan pola pikir antara produktif dan konsumtif yang saya sebutkan tadi, dalam 5 tahun keadaan keuangan dunia akan kembali sama lagi, yaitu 90% uang yang beredar di dunia kembali dikuasai oleh 5% orang yang tadi lagi. Hanya dalam 5 tahun saja, guys. Ngeri kan? Karena si konsumtif akan selalu sibuk untuk menghabiskan uangnya, di mana si produktif selalu berpikir bagaimana uang itu akan bekerja untuknya. Ironis kan? Seperti udah ditakdirkan aja ya, guys. Kenapa hanya ada 5% orang yang selalu berada di puncak? Analoginya sama dengan perlombaan lari maraton, guys. Mungkin di garis start terdapat ribuan kontestan, tapi selalu hanya ada belasan orang yang tiba lebih awal di garis finish. Apakah mereka ini orang-orang yang beruntung? Well, not really. Bisa disimpulkan lagi dari contoh kasus juara lari 100 meter. Meskipun hanya berbeda 0, sekian detik, tapi effort yang dia keluarkan mungkin bisa mencapai 300% dari pelari lain pada umumnya. Itulah kenapa seleksi alam terjadi. Karena orang-orang ini menggunakan waktu yang sama dengan yang dipakai orang-orang biasa dengan cara mereka yang luar biasa. Ya, benar. Perbedaannya adalah bagaimana kita menggunakan waktu saja, guys. Jadi ingat dengan perkataan Jack Ma. Menurut dia, namanya harta benda itu tidak ada habisnya. Bisa dicari dan bisa hilang begitu seterusnya. Namun yang lebih berharga dari itu adalah waktu. Karena waktu tidak akan pernah bisa diulang. Jack Ma berkata bahwa aset paling berharga adalah masa mudamu. Gagalah sebanyak mungkin di usiamu yang masih 20-an, agar tidak lagi banyak tersisa kegagalan di usiamu yang semakin tua. Dari pernyataan ini jelas banget ya, guys, kalau nggak ada alasan, nggak punya modal. Karena masa muda itu jauh lebih berharga dari aset apapun. Masa dimana kita bisa melakukan apapun dengan energi terbaik kita tanpa kenal lelah. Masa dimana sebuah harapan itu tampak begitu nyata. Well, mungkin ada yang berpendapat kalau uang itu bukan segalanya. Uang tidak akan menjamin kebahagiaan. Tentu saja saya setuju dengan pernyataan itu, namun tidak absolut. Orang punya banyak uang mungkin tidak bahagia, tapi orang yang tidak punya uang sampai nggak bisa makan tidak mungkin bahagia. Dan mungkin ini saat yang tepat buat kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, yaitu esensi hidup. Ordinary people bekerja untuk menghasilkan uang, kemudian uang itu digunakan untuk membeli kebahagiaan. Benarkah begitu cara kerja hidup ini untuk mendapatkan kebahagiaan? Well, ada beberapa orang super kaya di dunia ini. Nggak usah nanggung-nanggung, kita ambil sampling Bill Gates langsung aja ya. Bagi sebagian besar orang, beli sebuah Lamborghini terbaru adalah sebuah kemustahilan. Dan bisa dibilang banyak banget orang di dunia ini yang rela korbanin segalanya demi mendapatkan itu. Tapi bagi Bill Gates, sebuah riset menyatakan bahwa perasaan Bill Gates saat membeli sebuah Lambo terbaru itu hanya seperti beli sebuah burger aja. Alias nggak ngefek secara moral maupun material. Dengan kekayaannya yang mencapai 95 miliar dolar, dia bisa membeli dan melakukan apapun yang ada di dunia ini.
Tapi hukum alam yang diciptakan Tuhan itu adil, bro. Analoginya sama seperti sebuah sinar di kegelapan malam. Semakin gelap malam, maka sinar sekecil apapun akan tampak semakin terang. Begitu juga dengan cara kerja kebahagiaan. Semakin banyak kesengsaraan dalam hidup, maka kebahagiaan sekecil apapun akan terasa semakin besar. Sama dengan umur manusia yang pendek. Hidup abadi itu sengsara, bro. Makanya tetaplah bersyukur. If you know what I mean. Orang biasa perlu bekerja bertahun-tahun supaya bisa traveling ke London. Mereka bakal sangat mensyukuri setiap detik momen saat berada di sana. Bahkan tidak akan pernah lupa bertahun-tahun setelah kejadian itu menjadi momen terindah dalam hidupnya. Dan orang super kaya bisa ke sana every single day. So where's the point for being happy again? Jadi jangan heran kalau orang-orang seperti Bill Gates dan Mark Zuckerberg justru memilih hidup yang sangat sederhana, yang kebanyakan orang menganggap tingkah mereka aneh-aneh. Karena orang-orang ini menyadari sesuatu, guys. Mereka tidak bisa membeli kebahagiaan semu lagi saat mereka sudah berada di titik tertinggi. Ada beberapa hal yang tidak dapat dibeli dengan materi, seperti senyum bahagia orang-orang yang di Afrika saat mendapatkan makanan, ketulusan tawa anak-anak di panti asuhan saat mereka mendapatkan baju atau mainan baru, atau tetes air mata bahagia seorang nenek yang mendapatkan pengobatan gratis atas penyakit tahunan yang dideritanya. Sebuah ketulusan tidak akan pernah bisa dihargai dengan materi. Itulah sebabnya kenapa manusia-manusia seperti mereka di level tertingginya justru memutuskan menjadi seorang filantropis. Dengan power dan materi yang mereka punya, bukan hanya satu atau dua kebahagiaan yang bisa mereka hasilkan, melainkan jutaan, yang tujuan akhirnya adalah change the world for a better place. Kalau buat kita sih nggak perlu harus nunggu jadi kayak mereka juga ya biar bisa ngebantu orang lain. Bisa dimulai setiap saat dari hal-hal kecil sehari-hari. Melakukan yang terbaik apapun yang kita lakukan dan mesti ada manfaatnya buat orang lain. Jadi kita ada atau enggak itu ada perbedaan buat dunia ini. Nggak peduli apapun kerjaan kita. Intinya be the best of you lah, guys. Kalau dalam hal kecil kita berhasil menunaikan tugas, jabatan atau tanggung jawab yang lebih besar itu cuma masalah waktu dan skala aja kalau basicnya udah bener. Doa dengan tujuan mulia itu ibarat kayak ngasih proposal ke Yang Maha Kuasa. Selama tujuannya sejalan sama Dia, sebesar apapun proposal yang kita ajuin bakalan di-approve kalau memang kita udah dianggap siap. Karena tujuannya jelas banget for the sake of humanity. But, ada yang mesti dipastikan dulu juga sebelum memerdekakan orang lain, bangsa, apalagi dunia. Dari diri sendiri mesti jadi orang yang benar-benar merdeka dulu sebagai seorang insan seutuhnya. Yang artinya tahu benar siapa diri kita, jujur sama diri sendiri, paham benar kelebihan dan kekurangan diri, tahu mau ngapain hari ini, besok, setahun, 10 tahun lagi, bahkan kelak akan mati sebagai seseorang yang seperti apa. Jadi nggak gampang galau diombang-ambing kesana kemari karena udah punya prinsip yang jelas. Saya rasa cukup sampai di sini dulu video kali ini. Tapi sebelum saya closing, ada satu pertanyaan yang perlu saya tanyakan buat kamu. Apa nih? Jadinya mau beli HP yang mana, bro? Saya Vian, see you in the next videos. Oke, terima kasih Bang Vian. Sebuah HP akan apa tuh? Sebuah HP akan berguna. Begitu juga dengan manusia berharga jika ada gunanya bagi dunia. Benar-benar. Written by Vian. Makasih Bang Vian yang udah buat video ini. Termotivasi banget. Oke, share video ini ke orang-orang yang kamu kasihi. Oke, udah ya. Oke, jadi kesimpulan di sini gue bisa tanggap teman-teman sekalian yang ada yang nonton video gue kali ini, gue bisa tanggap bahwasanya kita tuh harus punya prinsip yang jelas buat menuju atau buat menyusun masa depan kita lebih baik buat kedepannya. Jadi kita punya prinsip yang jelas dulu, terus terserah kalian lah kalau misalnya kalian udah dianggap siap ya kalian mau ngajukan ibarat kayak tadi kan katanya mau ngajukan proposal sebesar apapun ke Yang Maha Kuasa, ke Allah atau ke Tuhan-Tuhan kalian. Itu bakal di ACC kalau kalian sudah dianggap siap. Oke, bagus banget, bener, hebat banget, mantep videonya. Kalau misalnya lo mau tahu lebih lengkap lagi, ini gue taruh di deskripsinya ada. Nanti lo bisa tonton lebih lengkapnya lagi tentang video-video mungkin kayak gini lagi buatnya mungkin atau gimana. Yang jelas terima kasih yang sudah mau menonton video gue kali ini. Gue mau mengucapkan apa ya? Semangat terus buat teman-teman yang sedang di rumah ya, yang tidak ngapa-ngapain di rumah, teruslah berkarya, susun konsep lu, susun inspirasi lu, susun bakat lu, masa depan lu menjadi yang lebih baik ke depan.
karena kita sekarang masih ada wabah virus corona, turut berduka cita juga kepada dunia yang sedang sedih-sedihnya terkena wabah virus corona. Mungkin itu aja dari gua. Terima kasih yang sudah mau menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, itu aja. Assalamualaikum. I try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you there was no one who understood.